Langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026 belum berhenti. Setelah menembus babak ketiga dengan penuh drama, kini Timnas Indonesia berdiri di panggung yang lebih besar. Ron 4, fase yang akan menentukan apakah mimpi tampil di Piala Dunia akhirnya terwujud. Perjalanan ini tidak mudah. Indonesia harus berjuang keras sejak fase awal, menghadapi tim-tim kuat dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Setiap laga terasa seperti ujian hidup mati, dan lolosnya Indonesia ke round 4 ditentukan pada detik-detik terakhir babak ketiga. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 berbeda dari babak sebelumnya. Kompetisi kini menggunakan sistem grup kecil dengan intensitas tinggi, hanya terdiri dari 3 negara per grup. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, 2 tim yang berpengalaman dan telah merasakan kerasnya Piala Dunia. Hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up harus berjuang lagi melalui playoff antar benua. Setiap pertandingan menjadi final tersendiri dan setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Lebih menantang lagi, seluruh laga digelar di Arab Saudi tanpa kesempatan bermain di hadapan puluhan ribu supporter fanatik di tanah air. Pelatih Patrick Kluivert memanggil 28 pemain terbaik, menampilkan kombinasi pemain lokal berbakat dan naturalisasi yang berpengalaman di Eropa. Kiper, Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari, Justin Hubner, J.I. Des, Rizky Ridho, Jordi Amat, Kevin Dix. Gelandang, Tom Haye, Nathan Cho Aaon, Joy Pulupesi, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Beckham Putra. Winger, Eliano Renders, Shane Putinama, Sandy Walsh, Calvin Verdon, Dean James. Yance Sayuri. Penyerang, Jakob Sayuri, Ole Romeni, Mauro Silstra, Ramadan Sananta. Skuad ini adalah representasi generasi emas baru yang bersatu untuk satu tujuan, membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia. Membawa filosofi permainan modern, penguasaan bola yang efektif, pressing ketat, dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Dalam latihan, fokus utama diarahkan pada disiplin bertahan, menghadapi lawan dengan keunggulan fisik, memanfaatkan sayap untuk serangan balik cepat, serta penyelesaian akhir yang efisien, karena setiap peluang bisa menjadi penentu. Kluivert juga menekankan pentingnya mentalitas. Bermain di tanah Arab menghadirkan tekanan tinggi, cuaca panas, dan lawan yang tangguh. Karena itu, kekompakan dan keberanian menjadi modal utama Garuda. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 24:15 WIB. Laga ini menjadi ujian pertama dan berat, mengingat Arab Saudi adalah tim papan atas Asia Barat. 2 hari kemudian, Indonesia akan menantang Irak pada Sabtu 12 Oktober 2025 pukul 2:30 WIB. Irak dikenal dengan kekuatan fisik dan determinasi tinggi, sehingga pertandingan ini diprediksi akan sangat menegangkan. 2 laga ini menjadi penentu apakah Garuda bisa langsung mengamankan tiket otomatis atau harus melanjutkan perjuangan ke playoff antar benua. Dukungan publik terus membara. Media sosial dipenuhi tagar Garuda mendunia, jersey timnas laris, dan nobar diselenggarakan di berbagai kota. Euforia ini bukan sekedar tentang sepak bola, tapi juga tentang kebanggaan nasional. Generasi muda melihat tim ini sebagai inspirasi. Anak-anak bermimpi menjadi seperti Calvin Verdon atau Martin Paes. Bahkan para legenda sepak bola nasional turut memberi doa dan semangat agar timnas mampu menorehkan sejarah baru. Indonesia kini berada di persimpangan. Apakah langkah besar ini hanya akan menjadi cerita indah yang singkat atau awal dari era baru sepak bola nasional? Jawabannya ada di kaki para pemain Garuda. Bagi mereka, bukan hanya tiket Piala Dunia yang diperebutkan. Ini soal harga diri bangsa, membuktikan bahwa Indonesia layak bersaing di level tertinggi Asia. Inilah momen yang telah lama dinanti. Puluhan tahun kita menunggu kesempatan ini. Kini, Garuda berada di ambang sejarah.
Saatnya Garuda terbang lebih tinggi. Saatnya kita bersatu, mendukung tanpa henti. Demi satu tujuan, Indonesia ke Piala Dunia 2026.